Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun nikah. Apa itu rukun? Rukun itu huwa ma yatawaqqafu alaihi wa tatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa kana juz'an minhu. Adalah sesuatu yang dibutuhkan terhadap sahnya satu ibadah, dan sesuatu tersebut adalah bagian dari ibadah yang dikerjakan. Seperti membasuh muka, dia adalah rukun. Kenapa? Sebab menjadi syarat sahnya wudu, dan dia adalah bagian dari wudu tersebut. Membaca Fatihah di dalam solat adalah rukun. Kenapa? Sebab dia adalah menjadi bagian, dia menjadi syarat sahnya solat dan juga bagian dari ibadahnya solat. Maka sebutnya rukun. Tatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa huwa kana juz'an minhu. Maka dalam rukun nikah, para ulama mengatakan rukun nikah ada 5. Yang pertama adalah zaujatun, kemudian wa zaujun wa waliyun wa syahidani wa sighatun. Yang pertama zaujatun, ada calon mempelai istri atau calon istri. Kemudian ada juga zaujun, calon suami yang kedua. Yang ketiga wa waliyun, harus ada wali. Pernikahan tidak sah jika tidak ada walinya. Wa syahidani, dan ada 2 orang saksi. Wa sighatun, dan yang terakhir ada sighat, atau bahasa di kitanya ijab dan qabul. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, calon istri atau mempelai wanita, zaujatun. Maka buat calon istri syaratnya adalah 1, ya tentunya beda jenis kelamin lah, harus wanita tulen. Bagaimana ketika nikahnya tampangnya wanita, tapi ternyata begitu tinggal dalam satu atap, satu rumah, ternyata ketahuan jenis kelaminnya laki-laki. Sebagaimana kasus yang terjadi kita lihat di televisi atau di media sosial, ada orang nikah, kemudian pada waktu nikahnya ijab qabulnya si wanita ini dihadirkan wujudnya perempuan. Tapi begitu malam pertama, begitu tinggal satu rumah, ternyata baru ketahuan 2 bulan kemudian jenis kelamin si istri ini ternyata laki-laki. Maka dengan demikian pernikahannya bubar otomatis, batal otomatis. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala menciptakan Adam dan Hawa, bukan menciptakan Adam dan Hendra. Jadi harus nikahnya laki-laki dan perempuan. Maka dengan demikian batal itu pernikahan. 1. Yang kedua, si calon istri bukan mahram buat si laki-laki, baik mahram dari jalur keturunan ataupun mahram dari jalur pernikahan, ataupun mahram dari jalur persusuan. Dari jalur keturunan, si calon istri ini bukan mahram buat calon suami, bukan ponakannya, bukan cucunya, bukan uyutnya, bukan pula cicitnya, bukan juga pamannya, bukan pula si perempuan ini bibinya gitu. Maka seandainya ini masih ada kaitan mahram, berarti pernikahannya tidak sah. Atau bukan dari jalur keturunan, dari jalur persusuan,
Setelah diteliti-teliti ternyata ketemu di ijab kabul, oh ini anaknya Pak RT ya. Iya, Indri. Oh, kalau sama saya kata si Yanto berarti ini saudara persusuan saya. Maka pernikahannya jadi tidak sah. Kenapa? Sebab syarat calon istri adalah bukan mahram buat si laki-laki atau calon mempelai laki-laki. Yang kedua, syarat dari calon istri adalah dia tidak atau dia terbebas dari segala hal-hal yang menjadi halangan pernikahan. Apa? Misalnya si istri masih dalam masa iddah. Si calon istri masih dalam masa iddah dari suami sebelumnya. Misalnya ada Jamal menikah dengan Jamilah, lalu cerailah dia Jamal dan Jamilah. Belum genap sampai 1 bulan, si Jamilah mau dinikahi lagi oleh si Bambang. Maka pernikahan ini tidak sah. Kenapa? Sebab Jamilah masih dalam masa iddah. Masih dalam masa iddah dari pernikahan sebelumnya dengan si Jamal. Atau begini, Jamal dan Jamilah menikah. Jamal mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Maka masa iddah buat si Jamilah ini adalah 4 bulan 10 hari. Atau kalau dihitung-hitung itu 4 bulan itu kan 30 hari kali 4, 120 ditambah 10 hari. Jadi 130 hari. Belum sampai 130 hari baru menjalani iddah 60 hari, si Jamilah ini ternyata ingin dinikahi oleh si Bambang. Maka karena baru cuma 6 bulan, si Bambang tidak bisa menikahi si Jamilah. Kenapa? Karena Jamilah masih dalam masa iddah. Jadi perempuan yang wanita calon mempelai wanita atau calon istri, syarat boleh dinikahinya adalah kalau dia terbebas dari hal-hal yang menghalangi pernikahan, seperti masa iddah. Maka perempuan yang masih dalam masa iddah tidak boleh dinikahi atau tidak boleh menikah dengan orang lain. 1. Lalu rukun nikah yang kedua adalah calon suami. Syarat dari calon suami buat si istri adalah sama. Calon suami bukan mahram buat si istri atau tidak ada hubungan kemahroman buat si istri, baik mahram dari jalur pernikahan ataupun mahram dari jalur keturunan. Bagaimana umpamanya terjadi jalur mahram, maka otomatis pernikahan batal walaupun sudah terjadi ijab dan qabul. Contoh misalnya ada perempuan bernama Jamilah. Dia tinggalnya di Lampung, lalu dia merantau ke Jakarta dan kerja di Jakarta. Lalu dia balik lagi ke Lampung. Nah, ada si Jamal ini merantau ke Pulau Sumatera. Ketika di Pulau Sumatera dia kenal dengan perempuan yang bernama Jamilah. Ketemu dengan perempuan yang bernama Jamilah. Akhirnya mereka suka sama suka. Akhirnya berniatlah mereka untuk melangsungkan pernikahan. Karena laki-laki itu menikah tidak harus bersama orang tuanya, Jamal yang sudah lama menetap di Sumatera, dia hanya mengabarkan
kepada orang tuanya yang ada di Jakarta bahwasanya dia akan melangsungkan akad nikah, dan akhirnya Jamal pun menikah dengan Jamilah, menikah dengan Jamilah yang ada di Sumatera. Pada saat itu Jamilah karena ibunya sudah bercerai dengan suami yang lamanya, akhirnya Jamilah diwalikan oleh saudara tirinya, atau kalau ada saudara tirinya diwakilkan oleh hakim. Terjadilah pernikahan. Pulang setelah berapa tahun merantau di sana, akhirnya Jamal pun membawa pulang Jamilah ke Jakarta dan memperkenalkan dengan orang tuanya. Setelah berlangsung akad nikah, sampai di Jakarta, Jamal mengenalkan Jamilah kepada orang tuanya. Pada saat ngobrol-ngobrol, bapaknya Jamal yang bernama Bambang nanya-nanya, "Jamilah aslinya di mana?" "Saya tinggal di Lampung." "Oh, Lampung. Lampungnya mana?" Bambu kuning." Ditegasin lagi sama bapaknya si Jamal, Pak Bambang ini. "Nama bapaknya siapa?" "Bapak saya udah lama," kata ibu saya, "bapak saya udah meninggal." Ibunya namanya siapa?" "Nama ibunya," kata si Jamilah, "namanya Nurhayati." "Nurhayati." Nama kakeknya siapa?" "Nama kakeknya Abdul Razak." Bambang pun kaget karena ternyata Jamilah itu dulu Bambang pernah menikah dengan seorang perempuan sekitar 30 tahun yang lalu, yang dengan perempuan yang bernama Nurhayati di daerah Bambu Kuning di Lampung. Dia ingat pada saat itu menceraikan istrinya dalam keadaan hamil 30 tahun yang lalu. Dan dia juga ingat mertuanya itu namanya Abdul Razak. Dan peristiwa ini disembunyikan oleh Pak Bambang kepada keluarganya yang ada di Jakarta. Nikah diam-diam. Dan ternyata sekarang pada saat ini anak kandungnya dari istrinya yang kedua ada di hadapan dia dan sudah menikah dengan laki-laki yang ternyata adalah anaknya dia, yaitu si Jamal. Berarti Jamal dengan Jamilah ini adalah saudara tiri satu bapak. Lalu bagaimana tuh pernikahannya? Kan Jamal sama Jamilah berarti saudara. Maka pernikahannya dengan demikian otomatis batal, bubar pernikahan. Kenapa? Karena ternyata Jamal dan Jamilah adalah saudara, tapi saudara satu bapak, bukan satu kandung. Lalu di rukun nikah yang pertama calon istri sudah, calon suami sudah. Rukun nikah yang ketiga adalah wali nikah. Sebab wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri kepada orang lain kecuali harus adanya wali. Maka tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya kepada orang lain dengan tanpa adanya wali. Bagaimana dikatakan dalam hadis baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin." Tidak sah pernikahan illa biwaliyin, kecuali ada dengan adanya seorang wali. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Maka rukun nikah yang ketiga adalah seorang wali. Syarat-syarat seorang wali adalah: satu, dia harus laki-laki. Maka tidak boleh atau tidak sah pernikahan itu jika yang menjadi walinya adalah perempuan. Bapaknya sudah meninggal, maka tidak bisa yang menjadi walinya adalah ibunya.
bapaknya sudah meninggal, maka tidak bisa yang menjadi wali nikah adalah neneknya dan seterusnya. Karena yang berhak menjadi seorang wali adalah seorang laki-laki. Lalu yang kedua, yang berhak menjadi wali nikah yang berhak menjadi wali nikah adalah mahram dari si perempuan. Mahram buat si perempuan. Berarti yang paling berhak pertama kali untuk menikahi seorang perempuan adalah bapaknya, bapak kandungnya. Bapak kandungnya. Kalau bapaknya tidak ada, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah kakeknya. Kakek yang dimaksud di sini yang berhak menikahinya adalah kakek dari jalur ayah atau bapaknya ayah. Maka misalnya bapaknya meninggal, maka yang berhak menikahi misalnya si Jamilah punya bapak, bapaknya namanya Bambang. Bambang sudah meninggal, maka yang berhak menikahi Jamilah adalah bapaknya si Bambang atau kakeknya atau engkongnya si Jamilah. Misalnya bapaknya si Bambang namanya Parjo, berarti yang berhak menikahi Jamilah adalah Parjo. Bagaimana kalau Parjo nggak ada, kakek tidak ada, maka urutan selanjutnya yang berhak menikahi Jamilah adalah saudara laki-laki satu kandung. Saudara laki-laki satu kandung. Misalnya Jamilah punya saudara laki-laki satu kandung yang bernama Ali. Punya saudara laki-laki satu kandung yang bernama Ali. Maka yang berhak menikahi Jamilah adalah Ali. Satu kandung itu satu bapak, satu ibu. Maka yang berhak menikahi Jamilah menjadi wali buat si Jamilah adalah Ali. Kenapa? Sebab Ali adalah saudara buat si Jamilah, saudara satu kandung, satu bapak, satu ibu. Bagaimana kalau bapak nggak ada, kakek nggak ada, saudara kandung laki-laki nggak ada, maka saudara kandung satu ayah. Seperti dalam kasus yang tadi kita ceritakan, Jamilah punya saudara satu bapak yang bernama Jamal, maka yang berhak menjadi wali nikah buat si Jamilah setelah ayah, kakek dan saudara kandung tidak ada, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah saudara satu bapak. Saudara satu bapak tidak ada, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah anak dari saudara laki-laki kandung. Kalau bahasa kitanya keponakannya Jamilah dari saudara laki-lakinya satu kandung, anaknya Ali berarti. Ali punya anak namanya Umar, anaknya Ali. Saudara kandungnya dari Jamilah punya anak, si Ali punya anak namanya Umar. Maka yang berhak menikahi Jamilah adalah Umar. Seanak dari saudara laki-laki, ponakan dari saudara kandung nggak ada, maka yang berhak menikahi adalah ponakan dari saudara satu bapak, anaknya Jamal, Utsman misalnya. Makanya kalau ketika bapak nggak ada, kakek nggak ada, saudara laki-laki kandung tidak ada, kemudian saudara tiri satu bapak tidak ada, saudara laki-laki satu bapak tidak ada, maka anaknya si saudara kandung laki-laki, saudara si Ali punya anak namanya tadi Umar, punya anak namanya Umar. Ketika Umar tidak ada, maka anak dari saudara satu bapak, saudara laki-laki satu bapak, yaitu anaknya dari si Jamal yang bernama Utsman. Semuanya nggak ada, maka baru pindah. Yang berhak menikahi Jamilah adalah saudara kandung dari bapaknya Jamilah. Bambang punya saudara kandung namanya Paimin, paman dari si Jamal, paman dari si Ali, paman dari si Jamal, juga paman dari si Ali.
paman dari si Jamilah juga. Maka yang berhak menjadi wali buat pernikahan Jamilah adalah bapak Paimin, saudara kandung dari bapaknya si Jamilah. Saudara kandung dari bapaknya Jamilah nggak ada, adanya saudara satu bapak dengan Pak Bambang. Maka yang berhak ya, Parjo misalnya, Parjo nikah lagi tuh, wah ceritanya panjang dah pokoknya. Begitu seterusnya. Jadi ketika perempuan ini menikah, maka wajib dia dinikahkan oleh seorang wali sesuai dengan urutannya. Yang paling berhak pertama kali menikahkan dia adalah si bapaknya. Kalau bapak tidak ada, maka si kakeknya. Kalau kakeknya tidak ada, maka pindah kepada urutan seterusnya selanjutnya. Syarat yang ketiga, syarat wali yang ketiga, wali nikah yang ketiga. Syaratnya adalah orang-orang tersebut yang menjadi wali buat pernikahan Jamilah atau pernikahan calon mempelai wanita, syaratnya harus sudah balik, dan juga syaratnya harus akil dan balik. Balik itu apa? Balik itu umurnya, gampangnya lah, umurnya sudah 15 tahun ke atas. Jadi nggak bisa yang menjadi wali nikah tuh anak kecil buat pernikahan Jamilah. Misalnya bapak nggak ada, kakek nggak ada, saudaranya Jamilah yang menikahkan, saudara laki-lakinya. Ada saudara laki-lakinya si Jamilah, tapi umurnya baru 10 tahun. Maka tidak sah. Misalnya si Ali umurnya baru 10 tahun, atau si Jamal umurnya baru 11 tahun, maka tidak sah si Jamal dan si Ali menjadi wali nikah buat si Jamilah. Dan juga harus akil. Akil itu apa? Sadar, bukan orang yang gila. Maka tidak sah pernikahan yang dinikahkan, yang pernikahan itu menjadi wali nikahnya orang gila. Kenapa? Sebab orang gila walaupun usianya sudah balik, tapi dia tidak akil. Syarat yang kelima, ini yang paling penting yang terjadi di masyarakat kita. Syarat dari wali nikah itu adalah orang yang adil. Apa itu adil? Adil itu bukan dalam adil itu ada dua. Ada adil dalam bab nikah, ada adil dalam ilmu tasawuf. Adil dalam ilmu tasawuf dan ilmu fikih beda pengertian. Kalau adil dalam ilmu tasawuf artinya wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan segala sesuatu sesuai dengan posisinya. Kita beli sepatu harganya 2 juta. Maka kalau kita adil, sepatu itu kita pakainya di kaki. Kita beli peci di pasar malam yang dilipat-lipat tuh, yang dikuntel-kuntel bisa jadi seperti bola. Belinya 5.000. Walaupun harganya 5.000, tetap pakainya harus di kepala. Maka ketika kita beli peci yang 5.000, kita taruh kepala, beli sepatu yang 2 juta, kita pakai di kaki, itu disebut namanya adil. Oh, logika kita bermain. Masa iya yang harganya mahalan taruh di bawah? Harusnya yang mahal itu taruh di atas, yang murah taruhnya di bawah. Peci dipakai di kaki akhirnya, lalu sepatu dipakai di kepala. Maka itu begitu dikatakan dalam ilmu tasawuf disebutnya tidak adil. Kalau dalam ilmu tasawuf lawanannya adil adalah zalim. Maka pakai sepatu di kepala walaupun mahal namanya zalim. Pakai peci walaupun murah karena dipikir dia murah dipakai di kaki, maka itu disebutnya zalim. Itu pengertian adil dalam ilmu tasawuf. Bagaimana pengertian adil dalam ilmu fikih?
Maka kata ulama kita, pengertian adil dalam ilmu fikih adalah ghairu murtakibin 'alal kabair wala musirrin 'alas shaghair. Adil dalam bab nikah dan dalam ilmu fikih adalah orang yang tidak pernah mengerjakan dosa besar, wala musirrin 'alas shaghair, dan dia bukan orang yang terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Maka orang yang adil dalam ilmu fikih adalah orang tersebut orang yang menjaga dari perbuatan dosa besar dan juga menjaga diri dari perbuatan dosa-dosa kecil. Ketika orang menjaga diri dari dosa besar dan meninggalkan dosa-dosa kecil, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang adil. Kalau orang itu ngerjain dosa besar setiap hari misalnya, maka orang tersebut dalam ilmu fikih dikatakan lawanan kata adil dalam ilmu fikih disebut namanya fasik. Mana contohnya? Begini, termasuk kategori dosa besar adalah meninggalkan sholat. Kalau ada orang tua yang meninggalkan sholatnya sholat subuh, setiap hari dia tinggalkan, namanya murtakibin 'alal kabair, orang yang mengerjakan dosa besar. Maka kata ulama, orang tersebut tidak dikatakan sebagai orang yang adil. Kenapa? Sebab dia mengerjakan dosa besar, yaitu meninggalkan sholat. Karena meninggalkan dosa besar, karena dia mengerjakan dosa besar, meninggalkan sholat, maka orang tersebut tidak disebut adil. Dalam kata lain, orang tersebut disebut sebagai fasik. Dalam kaidah agama yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, syarat dari wali nikah atau orang yang menjadi wali pernikahan untuk anaknya, untuk putrinya, untuk cucunya, untuk saudara kandungnya, syaratnya orang yang menjadi walinya adalah harus orang yang adil. Apa itu adil? Tadi, tidak pernah mengerjakan dosa besar dan tidak terus menerus mengerjakan dosa kecil. Maka orang yang meninggalkan sholat dalam agama dikatakan atau dikategorikan bukan sebagai orang yang adil. Maka pernikahan orang yang diwalikan oleh seorang wali nikah yang sering meninggalkan sholat, bahkan bisa jadi dia nggak pernah sholat, maka dalam kategori agama pernikahan itu dianggap tidak sah. Kenapa? Sebab si walinya bukan orang yang adil. Alasannya si walinya sering meninggalkan sholat, tidak pernah mengerjakan sholat. Lalu si walinya dikatakan sebagai apa? Dikatakan sebagai orang yang fasik. Pernikahan yang diwalikan oleh orang yang fasik menurut agama tidak sah. Dalilnya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah pernikahan yang wali nikahnya adalah orang fasik dan juga saksinya orang fasik. Berarti bagaimana nih kalau ada seorang bapak, seorang ayah ingin menjadi wali nikah buat anak-anaknya? Maka si bapak harus menjaga dirinya dari dosa-dosa besar dan menjaga dirinya dari perbuatan dosa kecil. Bapaknya sering ninggalin sholat, maka gak boleh jadi wali nikah. Kenapa? Sebab dia bukan orang yang adil. Bapaknya bulan Ramadan gak pernah puasa, ataupun puasanya tapi bolong, maka dia bukan orang yang adil. Dia orang yang fasik, tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan, untuk pernikahan anaknya. Kenapa? Sebab dia bukan orang yang sah ketika dia menjadi wali nikah, gara-gara dia sering meninggalkan sholat. Maka mari kita ingatkan orang tua kita, terutama buat kalian atau buat kita semua yang
berstatus perempuan, wanita masih gadis, maka kalau kita pernikahan kita ingin sah, ingatkan orang tua kita untuk menjaga sholatnya, untuk menjaga ibadahnya, untuk menjaga puasanya, untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, baik berupa dosa besar ataupun dosa kecil. Nah, makanya penghulu itu sebelum melakukan akad nikah berhati-hati. Hati-hatinya apa? Sebelum melangsungkan akad nikah mengajak kepada seluruh jamaah, qulu jami'an astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min tarkis shalah. Aku mohon ampun kepada Allah dari meninggalkan salat, wa min tarkiz zakah, dan dari meninggalkan zakat, wa tarkis syam, dan meninggalkan puasa dan lain sebagainya, wa minat taqsiri fiha, dan dari keteledoran dalam mengerjakan salat, wa min zulmil ibad, dari menzolimi hamba-hamba Allah. Tuh, istighfar, minta ampun, takut ada dosa-dosa yang belum diistighfarkan. Maka si penghulu mengajak kepada wali untuk istighfar. Jadi perlu hati-hati buat yang perempuan supaya pernikahannya sah, maka ingatin orang tuanya untuk menjaga dirinya dari perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Dan buat kita sebagai orang tua, mari sama-sama kita jaga diri kita sebelum kita menikahkan anak kita. Kita jaga diri kita dari perbuatan dosa besar dan jaga diri kita dari perbuatan dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab.